A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu wa maknahu annahu la awwala lahu ta'ala wa didduhu al-hudusu wa dalilu ala dhalika annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin wa huwa muhalun. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u wa maknahu annahu ta'ala la akhira lahu. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana faniyan lakana hadisan wa huwa muhalun. Kemarin sudah dikasih makna, sekarang sedikit Abah ingin mengulas. Akan tetapi sesungguhnya kemarin kita sedang bercerita tentang latar belakang kenapa makna wayajibu di dalam kitab tauhid berbeda wayajibu di dalam kitab-kitab yang lain, seperti dalam kitab fikih. Wayajibu di dalam kitab tauhid ada dua. Yang pertama wajib indal akli, wajib menurut akal. Karena dalam sejarahnya bahwa penemuan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sejarah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Nabi Ibrahim alaihi salam menemukan Allah itu dengan akalnya. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bintang-bintang. Kemudian karena bintang menghilang, maka berpindah pernyataan Allah yang kedua kepada bulan. Kemudian ketika bulan menghilang, kata Nabi Ibrahim, masa Allah menghilang? Maka bertemu dengan matahari, hada akbar, ini lebih besar daripada bintang, daripada bulan. Tapi ternyata sore-sore tenggelam. Begitu akhirnya otak Nabi Ibrahim, akal Nabi Ibrahim bermain di situ. Ternyata bahwa Tuhan itu bukan bintang, Tuhan itu bukan bulan, Tuhan itu bukan matahari, tapi Tuhan itu pencipta bintang, pencipta bulan, dan pencipta matahari, Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah kemarin bercerita tentang bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mengenalkan Tuhan kepada Bilal bin Rabah al-Habsyi. Ketika Bilal bin Rabah al-Habsyi, seorang budak belian hamba sahaya, dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, maka penggilingan gandumnya yang semula diputar oleh dua onta, maka dilepas dua ontanya, diganti dengan seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah al-Habsyi. Artinya apa? Bahwa Bilal bin Rabah al-Habsyi sudah tidak dianggap manusia lagi. Bahkan sudah dianggap binatang, dua binatang onta. Sehingga Bilal dengan susah payah harus memutarkan
penggilingan gandum itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Menurut riwayat 4 hari berturut-turut. Di tengah-tengah Bilal bin Rabah Al-Habsyi sedang keluar keringat dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Memutarkan penggilingan gandum yang semestinya diputar oleh 2 onta. Tapi hari itu setelah Bilal bin Rabah Al-Habsyi dibeli oleh Umayyah bin Khalaf sebagai budak belian, maka diputar dengan tenaga yang sangat kuat dan penggilingan gandum yang sangat berat. Maka Rasulullah SAW datang, tangan suci Rasulullah SAW menggantikan tangan kasar Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Menurut riwayat berturut-turut 3 hari. Tapi di hari ketiga di malam hari Bilal bin Rabah Al-Habsyi berpikir. Kata Bilal bin Rabah Al-Habsyi, di tengah-tengah saya tidak diorangi, tidak diuongi, tidak dianggap manusia oleh manusia, tidak dilihat sebelah mata oleh manusia. Ada orang yang memberikan bantuan kepadaku yang bernama Muhammad. Ada apa gerangan dengan Muhammad? Apa keinginan Muhammad dariku? Maka di hari keempat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Bilal bin Rabah sudah memutarkan penggilingan gandum, kemudian tiba-tiba datang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menghentikan kepada Bilal yang sedang memutarkan penggilingan gandum dan ingin mengganti tangan kasar Bilal dengan tangan halus baginda Rasulullah SAW, akan tetapi pada hari yang keempat ditahan oleh Bilal. Kemudian Bilal bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, aku ini orang paling miskin, paling papa di dunia. Aku ini adalah orang paling hina di dunia. Aku ini adalah orang yang tidak punya apa-apa, jangankan rumah, jangankan kendaraan. Pakaian saja hanya yang menutupi saya punya alat vital. Kemudian saya adalah orang yang paling papa. Orang yang paling hina di dunia, saking hinanya. Sekarang aku nih dianggap menjadi 2 binatang onta. Tidak ada orang yang menganggap aku sebagai orang manusia. Tapi engkau sekarang sudah 3 hari berturut-turut datang kepadaku, meringankan tugasku. Wahai Muhammad, engkau ingin apa dariku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang sangat ringan. Karena yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah seorang budak yang tidak memiliki latar belakang apa-apa, pendidikan, pergaulan tidak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat cerdas, di mana Rasulullah SAW menjawab, wahai Bilal, aku tidak menginginkan apa-apa darimu. Aku hanya menginginkan engkau menjadi orang yang bahagia. Aku hanya menginginkan engkau adalah menjadi orang yang mulia. Bilal bin Rabah Al-Habsyi mendengar pernyataan Rasulullah SAW seperti mendengar petir di siang hari. Sehingga keluar ungkapan dari mulut Bilal, wahai Muhammad, adakah orang sesusah aku bisa menjadi bahagia? Apakah orang sehina aku bisa menjadi orang yang mulia? Jawaban Rasulullah SAW sangat ringan. Bilal, engkau akan menjadi orang yang bahagia. Bilal, engkau akan menjadi orang yang mulia. Asal keyakinan kepada makhluk, kepada berhala yang banyak itu dikeluarkan sehabis-habisnya. Ganti oleh engkau keyakinan dengan satu-satu keyakinan hanya kepada yang ahad. Ini tarbiyah tauhid, risalah akidah yang dibawakan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bilal bin Rabah Al-Habsyi.
Bilal bin Rabah al-Habsyi tidak kenal siapa yang ahad itu. Karena pada saat itu yang disembah Tuhannya banyak. Ada 360 di Ka'bah. Dan ada 4 Tuhan yang paling tinggi di antara Tuhan-Tuhan yang banyak itu, Lata, Uja, Hubal, dan Manat. Sehingga itu yang dipanggil-panggil oleh Bilal ketika memutarkan roda penggilingan gandum. Ya Lata, ya Uzza, ya Hubal, ya Manat. Pimpinan daripada berhala-berhala itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ahad adalah yang menciptakan 7 lapis langit. Yang ahad yang menciptakan 7 lapis bumi. Yang ahad yang menciptakan apa yang ada antara 7 lapis langit dan bumi. Yang ahad, kata Rasul, yang menciptakan aku dan yang menciptakan kamu. Ketika yang ahad itu ada dalam hati kamu, Allah datangkan bahagia kepada kamu. Allah datangkan mulia kepada kamu. Sejak itu langsung itu penggilingan gandum didorong oleh Bilal. Dirubah yang semula ya Lata, ya Uja, ya Ubal, ya Manat. Maka dirubah ya Ahad, ya Ahad, ya Ahad. Semakin banyak kata-kata Ahad masuk diucapkan oleh Bilal, semakin masuk ke dalam hati Bilal. Karena ini kata-kata Ahad, kata-kata yang dikeluarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, melainkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bilal terus memutarkan penggilingan gandum, ya Ahad, ya Ahad. Terbayang oleh Bilal bin Rabah al-Habsyi. Yang ahad yang menciptakan 7 lapis langit. Yang ahad yang menciptakan 7 lapis bumi. Yang ahad yang menciptakan apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tergambar Rasul menunjuk dirinya dan menunjuk Bilal. Yang ahad yang menciptakan Muhammad. Yang ahad yang menciptakan aku. Ternyata aku tercipta oleh Zat yang ahad. Diketahui oleh majikannya. Maka majikannya langsung mengambil satu patung yang terbuat dari batu. Bilal, apa yang kau ucapkan? Ahad Tuhan. Apa yang ucapkan? Ahad Tuhan. Kalau kamu tidak cabut keyakinan yang pernah diajarkan oleh Muhammad kepadamu, ini patung akan menonjok gigi kamu, bibir kamu. Ahad Tuhan. Maka karena ahad terus yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah al-Habsyi, maka terpaksa ini patung yang terbuat dari batu ditonjokkan oleh Umayyah bin Khalaf kepada mulut Bilal. Hancur bibir Bilal, rontok gigi Bilal, tapi kalimat ahad tidak pernah rontok, tidak pernah hancur. Ya ahad. Terus itu roda penggilingan gandum diputar oleh Bilal bin Rabah al-Habsyi. Tidak puas, Umayyah bin Khalaf menonjokkan patung yang terbuat dari batu, yang membuat robek gigi bibir Bilal, yang membuat rontok gigi Bilal bin Rabah al-Habsyi. Maka diambil cemeti, Bilal dipecut dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Bahkan lebih jauh daripada itu, Umayyah bin Khalaf sudah lupa lagi dengan tugas Bilal. Bilal didorong keluar, dijemur di terik panas matahari, diikat 2 kakinya, diikat 2 tangannya, dicemeti tidak berhenti-henti. Bahkan ketika pegal ada orang lewat, disuruh mencemeti Bilal, digencet dengan batu, bahkan dibakar dengan bara api. Tapi Bilal terus ya ahad, ya ahad, ya ahad. Waktunya masih ada. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat. Maka rupanya berita penyiksaan ini sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengutus Abu Bakar Siddiq untuk menebus berapa saja yang diminta oleh Umayyah bin Khalaf.
Akhirnya dibawa, ditebus, diserahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi kita Muhammad disempurnakan lagi ajaran agamanya dan mendapatkan tugas Bilal bin Rabah al-Habsyi untuk sebagai seorang Bilal, sebagai seorang muazzin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Bilal bin Rabah al-Habsyi siapa yang tidak mengenal? Hari ini hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Yang namanya tukang azan itu bahasa Arabnya muazzin. Akan tetapi kenapa hari ini di mana-mana di dunia termasuk di luar negeri kalau tukang azan itu disebutnya Bilal? Itu sudah menyimpang daripada bahasa Arab. Ini Allah sedang memasyhurkan nama Bilal bin Rabah al-Habsyi, mengalahkan Elvis Presley, mengalahkan Ayu Ting Ting, mengalahkan Rhoma Irama. Subhanallah. Tapi karena sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran baginda besar Muhammad SAW, menirukan Nabi Ibrahim alaihissalam, memutar akal dan otak Bilal bin Rabah al-Habsyi, memandang langit, memandang bumi, memandang apa yang ada antara langit dan bumi, dan memandang Nabi Muhammad, memandang dirinya bahwa Allah adalah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan yang menciptakan aku. Subhanallah. Siapa yang tidak kenal dengan cerita Bilal bin Rabah al-Habsyi? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah yang kedua setelah khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, usai dilantik, yang terbayang dalam benak dan pikiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi seorang gubernur adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Tidak sahabat-sahabat yang memiliki latar belakang keilmuan, latar belakang keagamaan, latar belakang kesukuan, tapi yang dipilih adalah siapa? Bilal bin Rabah al-Habsyi. Jadi seorang gubernur, bayangkan, dari budak belian, hamba sahaya, hina dina, yang dihina lebih hina daripada 2 onta. Tapi hari ini diangkat menjadi seorang gubernur. Maka sahabat-sahabat Bilal berbondong-bondong datang ke rumahnya, mengucapkan selamat kepada Bilal. Akan tetapi di tengah-tengah ucapan selamat kepada Bilal, Bilal meneteskan air mata. Kata Bilal, wahai sahabat-sahabatku, mungkin kalian ketika usai aku dilantik menjadi seorang gubernur, kalian menganggap bahwa itu sebuah kebahagiaan buat aku. Aku ingin jujur kepada kalian, wahai sahabat-sahabatku, ketika aku usai dilantik menjadi seorang gubernur, bukan kebahagiaan kepadaku. Karena jabatan adalah bukan ghanimah. Akan tetapi kata Bilal, jabatan adalah sebuah amanah. Terus terang saja, sebelum aku dilantik sebagai seorang gubernur, aku merasakan bahwa kedua kakiku berada di bibir surga. Akan tetapi ketika aku usai dilantik sebagai gubernur, sebelah kakiku berada di bibir surga, dan sebelah kakiku berada di bibir api neraka. Seandainya aku lulus dapat melaksanakan amanah sebagai gubernur, maka kaki yang sebelah akan maju ke depan berada di bibir surga. Akan tetapi ketika aku tidak lulus, aku menjadi seorang yang khianah sebagai gubernur, maka kaki yang berada di bibir surga akan mundur ke belakang, sehingga dua-duanya akan berada di jurang api neraka. Kalian ingin tahu kapan Bilal bin Rabah al-Habsyi mendapat kebahagiaan? Bilal bin Rabah al-Habsyi mendapat kebahagiaan bukan pada saat dilantik menjadi gubernur. Aku ingin jujur kepada kalian, Bilal bin Rabah al-Habsyi mendapat kebahagiaan pada saat mengucapkan kalimat ahad, ditonjok dengan patung yang terbuat dari batu. Orang melihat bibirku hancur,
Orang melihat gigiku rontok. Kemudian aku dilempar ke tengah-tengah terik panas matahari. Kakiku diikat, tanganku diikat. Dipecut dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki sehingga aku tidak berupa lagi manusia karena hancur badanku. Kemudian aku ditindih dengan batu. Sesekali aku dibakar dengan bara api. Tapi Muhammad mengajarkan kepadaku, ya Ahad, ya Ahad, ya Ahad, Allah buka hijab. Aku melihat surga pada saat itu, kata Bilal. Itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang pernah aku temui, kata Bilal bin Rabah al-Habsyi. Ini hebatnya tauhid yang diajarkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui otak, pikiran, akal daripada seorang Bilal bin Rabah al-Habsyi. Siapa yang tidak mengenal cerita seorang Bilal bin Rabah al-Habsyi? Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, ketika Rasulullah SAW usai melihat api neraka, kemudian Allah sengaja menyuruh malaikat Jibril alaihissalam untuk membawa baginda besar Muhammad SAW untuk melihat surga. Akan tetapi aneh bin ajaib, ketika dekat ke pintu surga, Nabi kita mendengar suara terumpah. Terpaksa harus bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam yang mendampingi perjalanan baginda besar Muhammad SAW, wahai Jibril, suara apakah itu? Kata malaikat Jibril, suara terumpah dari salah seorang sahabatmu. Sungguh kaget, sungguh aneh. Mendengar jawaban daripada malaikat Jibril alaihissalam, ada terumpah sahabat Rasulullah yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita harus bertanya, sahabatku yang mana? Dijawab oleh malaikat Jibril, sahabatmu yang bernama Bilal bin Rabah al-Habsyi. Oleh karenanya ketika pulang, langsung ditanya, ada amalan apa wahai Bilal? Sehingga terumpahmu sudah terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia belum kiamat, Bilal lagi belum wafat meninggal dunia, tapi terumpahnya sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya, akhirnya ada sebuah amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah al-Habsyi, akan tetapi melalui sebuah pelajaran besar yang diajarkan oleh baginda besar Muhammad SAW tentang pentingnya wudhu. Nanti Abah ingin jelaskan karena waktunya tidak cukup. Maka Bilal bin Rabah al-Habsyi, karena wudhu adalah sesuatu anugerah yang sangat luar biasa, yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Wudhu adalah sesuatu, apabila berdoa setelah wudhu, tidak ada doa kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal apabila usai berwudhu, sholat syukur wudhu. Yang terakhir lebih jauh daripada itu, akidah yang ditanamkan baginda Rasulullah SAW melalui pelajaran yang didapatkan oleh perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Bilal bin Rabah al-Habsyi oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka surga tidak boleh dimasuki, diharamkan dimasuki oleh nabi-nabi, rasul-rasul yang lain, kaum-kaum dan umat yang lain, kecuali dimasuki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun yang kita amalkan, Allah akan nampakkan. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan orang yang beramal? Kira-kira yang masuk ke dalam masjid karena Bilal sebagai muazin, lebih dulu Bilal atau lebih dulu Rasulullah? Jawab. Yang masuk ke masjid lebih dulu Bilal, lebih dulu Rasulullah? Lebih dulu Bilal. Bahkan Rasulullah kalau sholat sunnah itu di rumah, di kamar. Yang duluan masuk ke masjid. Kemudian yang menjadi muazzin adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Abah ingin sampaikan supaya ada sebuah kekuatan. Besik wajarkan Abah ngarang-ngarang nyarita. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami sebuah amalan yang memudahkan kami masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu jadi seorang muazzin.
Yang kedua, hendaklah kamu menjadi seorang imam. Dan yang ketiga, hendaklah kamu menjadi seorang yang berada dalam shaf awal. Ranking pertama muazin. Karena kata Rasulullah SAW, bahwa orang yang berazan, kemudian orang mendengar suara azan, dimanapun sholatnya, di rumah, di musola, di majlis, atau di masjid yang lain, gara-gara seorang muazin itu berazan, pahalanya sampai kepada muazin. Ranking pertama paling banyak pahalanya. Yang kedua, menjadi imam. Apabila kita menjadi imam, semua pahala makmum masuk kepada kita di samping untuk imam, untuk makmum. Yang terakhir, yang ketiga, amalan yang memudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berada dalam shaf awal. Kira-kira Bilal lebih banyak pahalanya enggak? Dengan mengumandangkan suara azan. Cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bilal, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memasukkan Nabi kita Muhammad SAW masuk ke dalam surganya terlebih dahulu, maka kuda yang diciptakan oleh Allah yang penuh dengan keindahan, maka Bilal bin Rabah al-Habsyi yang ditunjuk untuk menuntun kudanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau kuda yang dituntun oleh Bilal bin Rabah al-Habsyi, langkah pertama yang masuk ke dalam surga, langkahnya siapa? Maksud Allah ingin memasukkan Nabi kita Muhammad terlebih dahulu, akan tetapi ada sebuah amalan yang memang Bilal terlebih dahulu masuk ke dalam masjid, maka Bilal bin Rabah al-Habsyi yang ditugaskan untuk menuntun kudanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Tergambar bagaimana cara Allah memuliakan Bilal dan cara Allah memuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, cerita Bilal cerita yang tidak akan ada habisnya. Masih ada cerita Bilal yang sangat menarik karena waktu yang membatasi kita. Akan tetapi kalau Abah ingin simpulkan bahwa untuk mencapai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus memerankan akal. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, maka wajib di sini yang pertama indal akli. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil